Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah akuntansi farmasi dengan dosen pengampu Ibu APT Fitri Handayani, MSI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas video ini. Langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Oke, saya Erika Oktaviani selaku moderator yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam kelompok ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pembuat video dan kelompok pembuat PowerPoint. Nah, langsung saja ada anggota kelompok pembuat video yang terdiri dari saya sendiri, Erika Oktaviani, selaku moderator pada presentasi kali ini dengan NIM 204820111109. Selanjutnya ada Clara Agatha Kafung dengan NIM 204820111100. Eka Handayani 204820111105. Elisa Mariana 204820111106. Dan selanjutnya Eni Agustina dengan NIM 204820111108. Selanjutnya ada anggota penyusun PowerPoint yang terdiri dari Blasius Bit dengan NIM 204820111099. Kemudian Kristensius Justinus Kevin dengan NIM 204820111102. Dani Wismawardana 204820111103. Dito Wardana 204820111104. Dan yang terakhir, Eliviana Teting dengan NIM 204820111107. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perencanaan perbekalan farmasi di rumah sakit dengan metode kombinasi Pareto dan Venn. Baik, langsung saja ini dia video presentasinya. Definisi perencanaan pembekalan farmasi merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat, kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tempat, jumlah, tepat waktu, dan efisien. Dan tujuannya menjamin terpenuhnya kebutuhan obat, yang kedua menghindarnya kekosongan obat, yang ketiga menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit. Ada tahap perencanaan, yaitu pertama pemilihan jenis pembekalan farmasi, yang kedua komposisi penggunaan, yang ketiga perhitungan kebutuhan, yang keempat evaluasi perencanaan. Penentuan prioritas pemilihan obat, yang pertama analisis Pareto ABC, yang kedua analisis Venn, yang ketiga adalah analisis PUT. Jadi yang pertama itu ada analisis ABC atau Pareto, yaitu metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah. Analisis ABC dapat dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif pemakaian dan nilai investasi dari setiap sediaan yang ada. Parameter yang biasanya digunakan dalam analisis ABC adalah data sekunder berupa pemakaian tahunan setiap item. Analisis ini dibagi menjadi 3, yaitu kelas A, B, dan C.
Untuk yang pertama yaitu kelas A adalah barang yang memiliki nilai investasi sekitar 75 sampai 80% dari nilai investasi total atau berada di urutan teratas pada daftar yang mengontrol mayoritas total pengeluaran tahunan. Kemudian yang kedua yaitu kelas B atau better adalah barang yang memiliki nilai investasi sekitar 10 sampai 15% dari nilai investasi total atau item yang mengontrol pengeluaran tahunan yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu kelas C atau kontrol adalah barang yang memiliki nilai investasi sekitar 5 sampai 10% dari nilai investasi total. Dapat dikatakan gudang dan keuangan karena harganya murah dan pemakaiannya lebih sedikit. Kemudian untuk klasifikasi dengan analisis ABC dapat ditunjukkan dalam tabel berikut. Kemudian yang kedua yaitu analisis VAN, vital, esensial dan non-esensial, merupakan pengelompokan obat berdasarkan kepada dampak tiap jenis obat terhadap kesehatan dan menetapkan prioritas pembelian obat serta menentukan tingkat stok yang aman dan harga penjualan obat. Kategori dari obat-obat VAN yaitu untuk kategori yang pertama yaitu V atau vital, merupakan obat-obatan yang harus ada dan penting untuk kelangsungan hidup. Yang masuk dalam golongan obat-obat ini adalah obat penyelamat, life-saving drug, obat-obatan untuk pelayanan kesehatan pokok dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Pemberian obat ini harus secara teratur dan penghentiannya tidak tiba-tiba. Contoh obat yang termasuk jenis obat vital adalah adrenalin, ATS, insulin, dan obat jantung. Kemudian yang kedua yaitu E atau esensial, merupakan obat-obatan yang paling penting terbukti efektif untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi penderitaan pasien, namun sangat signifikan untuk bermacam-macam penyakit, tetapi tidak vital secara absolut, hanya untuk penyediaan sistem dasar. Contoh obatnya itu antibiotik, obat gastrointestinal, dan analgesik. Kemudian yang ketiga, kategori yang terakhir yaitu N atau non-esensial, merupakan obat-obat yang digunakan untuk penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya dan obat yang diragukan manfaatnya dibandingkan obat lain yang sejenis atau obat yang kurang penting. Diadakannya hanya sebagai penunjang kelengkapan saja. Contohnya itu vitamin dan suplemen. Baik, kita masuk pada analisis ketiga yaitu PUT. Di antaranya yang pertama prioritas, yang kedua utama, yang ketiga tambahan. Kita masuk pada bagian prioritas. Harus diadakan tanpa memperdulikan sumber anggaran. Yang masuk kelompok ini adalah analisis ABC VAN adalah AV, BV, dan CV. Kita masuk pada bagian utama. Dialokasikan pengadaannya dengan memperhatikan anggaran yang ada. Yang termasuk kelompok ini adalah AE, BE, dan CE. Teman-teman perhatikan pada tabel di atas. Selanjutnya, kita masuk pada bagian tambahan, dialokasikan pengadaannya setelah obat prioritas dan utama terpenuhi. Jika anggaran terbatas, tidak perlu diadakan. Yang masuk kelompok ini adalah AN, BN, dan CN. Selanjutnya, pengadaan di rumah sakit lebih memilih pada kategori prioritas dan utama, yaitu lebih menekan vital dan esensial. Teman-teman perhatikan pada tabel di atas. PUT digunakan untuk menetapkan prioritas pengadaan obat pada saat anggaran yang ada tidak sesuai kebutuhan dan juga untuk melakukan pengurangan obat. Mekanisme urutannya teman-teman dapat perhatikan yaitu obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya. Dan obat yang masuk kategori NC menjadi prioritas berikutnya. Dan juga perlu diperhatikan jika dana yang tersedia masih juga kurang, lakukan langkah selanjutnya, yaitu pengurangan obat dimulai dengan obat kategori C, EB, dan EA. Manfaat metode VAN. Yang pertama, penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Yang kedua, dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok vital agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat. Yang ketiga, untuk menyusun daftar VAN perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penentuan VAN. Dalam penentuan kriteria perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing spesialis.
Yang terakhir, penentuan kriteria FEN oleh tim farmasi dan terapi. Contoh menentukan sistem FEN. Yang pertama, karakteristik masing-masing obat atau target kondisi dapat mengancam kehidupan. Vital ya, esensial kadang-kadang, non-esensial jarang. Yang kedua, karakteristik masing-masing obat atau target kondisi dapat menyebabkan terjadi cacat. Vital ya, esensial kadang-kadang, non-esensial jarang. 3. Karakteristik masing-masing obat atau target kondisi dapat mencegah penyakit serius, vital ya, esensial tidak, non-esensial tidak. Yang keempat, karakteristik masing-masing obat atau target kondisi dapat menyembuhkan penyakit serius, vital ya, esensial ya, non-esensial tidak. Kelima, karakteristik masing-masing obat atau target kondisi obat untuk menghilangkan gejala dan kondisi ringan, vital tidak, esensial mungkin, non-esensial ya. Keenam, karakteristik masing-masing obat atau target kondisi kerja obat. Vital, mencegah, menyembuhkan penyakit, mencegah komplikasi. Esensial, menyembuhkan penyakit atau mengobati komplikasi. Non-esensial, menyembuhkan self-limit disease, palliative, mengobati gejala ringan komplikasi. Yang ketujuh, karakteristik masing-masing obat atau target kondisi terbukti khasiatnya, vital selalu, esensial mungkin, non-esensial ya dan tidak. Dan yang terakhir, karakteristik masing-masing obat atau target kondisi tidak terbukti khasiatnya, vital tidak pernah, esensial jarang, dan non-esensial ya dan tidak. Indikator perencanaan. Yang pertama, prosentase kesesuaian pembelian dengan perencanaan tahunan atau RKO. Yang kedua, prosentase kesesuaian dana pembelian dengan perencanaan anggaran. Dan yang ketiga, prosentase kesesuaian perencanaan tahap formulario. Kombinasi ABC FEN. Metode kombinasi ABC FEN merupakan metode gabungan dari analisis ABC dan klasifikasi FEN. Metode kombinasi ini bertujuan memberikan manfaat dan efisiensi dalam menyesuaikan anggaran pengadaan obat di rumah sakit. Penggolongan obat ditentukan oleh faktor makro, antara lain peraturan pemerintah, data epidemiologi wilayah, dan faktor mikro, antara lain jenis pelayanan kesehatan yang tersedia di rumah sakit tempat dilakukan penelitian. Kombinasi ABC FEN diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori yang pertama, terdapat kurang lebih 81 jenis item. Kategori yang kedua, terdapat kurang lebih 244 jenis item. Dan kategori ketiga, terdapat kurang lebih 5 jenis item. Penelitian Devnani, Kumar dan Singh mengatakan bahwa kombinasi ABC dan FEN diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama terdiri atas kelompok AV, AE, AD, BV, dan CV. Merupakan kelompok obat yang membutuhkan prioritas manajemen lebih besar dalam pengendaliannya. Kategori yang kedua terdiri atas kelompok BE, CE, dan BD, merupakan kelompok obat yang membutuhkan prioritas manajemen lebih rendah dalam pengendaliannya. Dan yang ketiga adalah kategori ketiga terdiri atas kelompok CD, merupakan kelompok obat yang hanya sedikit esensial. Kesimpulan. Analisis ABC atau Pareto merupakan metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu A atau always, kelas B atau better, dan kelas C atau control. Analisis FEN merupakan pengelompokan obat berdasarkan kepada dampak tiap jenis obat terhadap kesehatan dan menetapkan prioritas pembelian obat serta menentukan tingkat stok yang aman dan harga penjualan obat. Metode kombinasi ABC FEN merupakan metode gabungan dari analisis ABC dan klasifikasi FEN. Metode ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama terdiri atas kelompok AV, AE, AD, BV, dan CV. Kategori 2 terdiri atas kelompok BE, CE, dan BD.
Dan kategori yang terakhir yaitu kategori 3 terdiri atas kelompok C, D. Oke, cukup sekian video presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.